Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan makalah atau materi kami, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi atau makalah kami yang berjudul Sumber Belajar. Sebelum kami mempresentasikan, saya memperkenalkan nama-nama kelompok 6 yang akan menjelaskan. Yang pertama, saya sendiri, Salim. Yang kedua, Mahda Mauliani. Yang ketiga, Sela Agustin. Sebelumnya, ini adalah salah satu tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam berbasis IT. Dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI berbasis IT yaitu Muhammad Sabrina MPDI. A. Pengertian sumber belajar. Kata sumber yang berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan atau memberi kesempatan siswa belajar. Menurut Umar Hamalik, dan kata belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna, sesuai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, C.C. Wijaya dan Ahmad Tabrani Rusyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia, yaitu media. Yang kedua, Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi menguraikan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung di luar dari peserta didik atau lingkungan yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Yang ketiga, Fritz Percival dan Henry Arlington beri pengertian bahwasanya sumber belajar adalah satu set bahan atau situasi belajar yang sengaja diciptakan agar siswa secara individual dapat belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mahda Mauliani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu bagian B, jenis-jenis sumber belajar dan bentuk-bentuk sumber belajar. Adapun sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dapat dirancang dan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Berikut ini akan kami uraikan pengertiannya dari keduanya. Yang pertama, sumber belajar yang dapat dirancang, yaitu sumber belajar yang dibuat secara khusus atau dikembangkan sebagai alat untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih teratur dan bersifat formal. 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang diperuntukkan khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan di sekitar kita yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Dari kedua macam sumber belajar, berikut kita dapat menyebutkannya, bahwasanya sumber-sumber belajar dapat berbentuk pertama, pesan, berupa informasi yang dikembangkan oleh komponen lain dalam bentuk berupa fakta, gagasan, data, dan ide. Contohnya, materi yang disampaikan oleh guru. 2. Orang yang menyampaikan pesan. Contohnya, guru, narasumber, dan ahli. Yang ketiga, bahan, yaitu barang yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para didik dengan menggunakan alat, dan terkadang barang itu sudah merupakan penyajian. Contoh, film, gambar, candi, slide, dan buku cerita bergambar. 4. Alat pelengkap, yaitu barang-barang untuk menjelaskan pesan kepada peserta didik. Contohnya radio, komputer, VCD, DVD, TV, dan papan tulis.
5. Metode atau teknik, yaitu langkah-langkah yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Contoh, diskusi, ceramah. 6. Lingkungan, di mana pesan diterima untuk peserta didik. Contoh, kelas, taman, perpustakaan, studio, dan aula. Pemilihan sumber belajar. Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses penyampaian materi dari guru kepada siswa agar siswa mampu memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan. Pembelajaran yang sudah ditentukan, guru wajib memberi materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jika guru memberikan materi yang salah atau tidak sesuai, maka berakibat tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jika sudah demikian, maka pembelajaran yang dilakukan terancam gagal, yang berimbas pada kualitas pendidikan yang buruk. Pemilihan sumber belajar hendaknya tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar akan lebih baik jika guru menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Ini maksudnya agar sumber belajar yang dipilih tetap dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang berhasil dengan baik seringkali dalam pelaksanaannya mengandalkan penggunaan sumber belajar yang tepat atau sesuai, tidak melulu berupa ceramah dengan hamburan kata-kata dari guru. Sumber belajar yang sesuai saat digunakan dalam sekolah akan memberikan manfaat seperti pertama, memberikan dorongan kepada siswa terhadap pembelajaran karena dapat menarik perhatian dan merangsang minat mereka. Kedua, pengalaman belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih bermakna dan membuat mereka terlibat secara langsung, dapat memberikan andil dalam pembentukan sikap dan pengembangan apresiasi siswa terhadap pembelajaran dan terhadap guru. 4. Dapat memperjelas dan memberikan ilustrasi yang lebih baik serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan bekerja. Ada beragam sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam sekolah. Misalnya, 1. Sumber nyata yang dapat berupa pembicara tamu, benda dan alat, model dan tiruan benda asli. 2. Bahan tak terproyeksi seperti lembaran kertas bercetak, papan tulis atau kartu peraga, diagram, bagan, grafik, foto objek, dan alat bantu kerja. 3. Rekaman suara dapat berupa rekaman dalam kaset, rekaman dalam cakram atau disk. 4. Gambar diam yang diproyeksi dapat berupa slide, lembaran transparan, program komputer. 5. Gambar bergerak yang diproyeksi dapat berupa film, rekaman video, kombinasi media yang dapat berupa kertas tercetak dan kaset suara, slide dan kaset suara, komputer interaktif, dan cakram presentasi dengan program PowerPoint atau Flash. Ada 3 cara yang lazim digunakan oleh guru untuk memilih sumber belajar, yaitu pertama, pemilihan berdasarkan sumber belajar yang tersedia atau sekolah telah memberikan perlengkapan video, jadi perlengkapan itulah yang saya gunakan. Kedua, pemilihan berdasarkan apa yang paling dirasa akrab atau dikenali oleh guru dan enak dipakai menurut perasaannya, atau saya yang menyukai pengguna carta karena saya bisa
biasa menggunakan pada setiap sekolah yang saya laksanakan. Ketiga, pemilihan berdasarkan tujuan pembelajaran dengan mengikuti pedoman tentang pemilihan sumber belajar yang objektif. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai makalah kelompok 6 yang berjudul Sumber Belajar. Adapun penyampaian dan banyak kesalahan atau keliruan kami dalam menjelaskannya. Saya perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.